Audio novel Pagoda Emas Pancer. Yang ke-213. Novel fiksi bela diri Donghua terbaik. Ying Jinhuan menatap kedalaman laut dengan ekspresi serius. Setelah ragu-ragu sejenak, Ying Jinhuan berkata kepada semua orang, "Kalian tinggal saja di sini dan tunggu penduduk desa mengirim perahu. Aku akan pergi ke sana dan melihat-lihat." Ying Jinhuan berpikir bahwa dia akan pergi hari ini, jadi dia mencoba untuk melihat apakah dia bisa mari selidiki masalahnya di sini. Jika bisa diselesaikan, mohon bantuannya. Jika tidak dapat diselesaikan, tidak ada yang dapat kita lakukan. Nona Huan, Anda juga harus berhati-hati. Yang berbicara adalah ayah Xiao Tian dan Xiao Hu. Orang yang satunya berbadan kecil dan lebih kurus dibandingkan orang-orang di sekitarnya, tetapi dia orang yang rendah hati dan jujur. Ying Jinhuan mengangguk, lalu terbang ke udara dan menuju ke laut yang lebih dalam. Dia tidak khawatir akan terjadi apa-apa jika mereka tinggal di sini, karena Teluk Ziyue relatif dekat dengan desa. Ketika Ying Jinhuan tiba, desa telah mengirimkan perahu, dan mereka akan dapat kembali dalam waktu tidak lebih dari setengah jam. Swiss. Ying Jinhuan terbang ke udara dengan pedangnya, terbang menembus awan dan menjelajahi langit di atas laut. Pada awalnya, permukaan laut normal. Sebagian besar wilayah laut tenang. Namun, setelah meninggalkan Teluk Ziyue sekitar beberapa puluh mil, situasinya berangsur-angsur menjadi aneh. Ombak bergulung-gulung kencang, dan ada bayangan gelap mengintai di bawah air. Bayangan hitam ini semuanya adalah monster laut yang hidup di bawah tanah di perairan. Ying Jinhuan sedikit mengernyit. Jumlah binatang laut di sini mulai meningkat, yang berarti pasti ada sesuatu yang terjadi di wilayah laut ini. Jika tidak, mustahil untuk membuat banyak monster waspada. Dengan beberapa keraguan di benaknya, Ying Jinhuan terus melangkah maju. Sesaat kemudian, pulau-pulau muncul di pandangannya. Pulau-pulau, sebagian besar dan sebagian kecil, tampak tersebar di laut. Beberapa monster bersarang di pulau itu, sambil mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Beberapa monster sedang bertarung. Yang lainnya menatap dengan mata terbuka lebar, menatap ke sekeliling, seolah-olah mereka sedang waspada. Tepat ketika Ying Jinhuan ragu-ragu apakah akan terus bergerak maju, tiba-tiba, seekor singa laut iblis yang besar menemukan Ying Jinhuan di kehampaan. Penampakan singa setan laut agak mirip dengan singa jantan, tetapi badan bagian bawahnya lebih tebal dan anggota badannya juga berbentuk cakram. Singa laut memiliki sepasang taring yang sangat tajam yang mengarah ke bawah, seperti dua pedang panjang. Singa iblis laut menyerang Ying Jinhuan tanpa ragu-ragu. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan bola energi. Swoosh! Bola energi itu sangat cepat dan tiba di depan Ying Jinhuan dalam sekejap mata. Ying Jinhuan juga memiliki mata dan tangan yang cekatan. Dia mengayunkan pedang giok petir ungu di tangannya dan aliran energi pedang ungu melesat keluar. Bang! Energi pedang menghantam bola energi, dan kekacauan pun tiba-tiba meledak di kehampaan. Meskipun Ying Jinhuan berhasil mengatasi serangan singa iblis laut, ia juga ditemukan oleh lebih banyak monster laut. Jie! Wow! Lalu dua bayangan hitam muncul dari air di bawah. Dua bayangan hitam mengaduk ombak besar. Mereka benar-benar memiliki sayap di punggung mereka. Badan bagian atas tampak seperti kera yang ganas dan agung, sedangkan badan bagian bawah adalah badan ular yang panjang. Binatang bersayap laut. Wajah cantik Ying Jinhuan berubah sedikit. Sawingmon memiliki kemampuan terbang dan merupakan binatang laut yang memiliki kekuatan dan kecepatan. Mereka tiba di depan Ying Jinhuan satu demi satu, dan yang terdepan mengayunkan cakarnya yang tajam dan menyerang Ying Jinhuan. Ying Jinhuan memegang pedang di depannya untuk melawan. Bang! Kekuatan dahsyat itu memercikkan serangkaian bunga api ke pedang itu. Saat Ying Jinhuan mundur, binatang bersayap laut kedua mengikutinya dari dekat, memamerkan taringnya, memperlihatkan mata merahnya, dan menyerang tenggorokan Ying Jinhuan dengan cakarnya yang tajam. Meskipun Ying Jinhuan ketakutan, dia tidak panik. Dia menghindar ke samping dan binatang bersayap laut kedua luput darinya. Cahaya dingin melintas di sudut mata Ying Jinhuan. Dan dia memutar pergelangan tangannya dan mengangkat pedang. Dentang! Energi pedang ungu menebas ke atas, dan salah satu cakar binatang bersayap laut itu terpotong di tempat. Wuowa! Penggel kepala lawan. Cahaya pedang berkedip-kedip dan darah berhamburan ke langit. Melihat rekannya terbunuh, makhluk bersayap laut lainnya menjadi gila. Wow!
Ia mengeluarkan desisan tajam, dan cakarnya yang tajam yang diselimuti api air mencengkeram kepala Ying Jinhuan. Ying Jinhuan telah bersiap untuk ini. Dia tenang dan kalem, dengan gerakan ringan. Dia membentuk tangan kirinya menjadi jari pedang dan langsung menebas pedang itu. Swiss. Dalam sekejap, pedang giok petir ungu itu meledak dengan cahaya ungu yang cemerlang. Pedang panjang itu ditusukkan ke depan, dan ujung tajam pedang itu langsung mengenai bagian tengah cakar binatang bersayap laut itu. Bang! Kekuatan kedua belah pihak menyatu, dan aliran udara yang kuat meledak keluar. Binatang bersayap laut itu meraung terus-menerus dan melontarkan kekuatan dahsyat, berusaha mematahkan pedang Ying Jinhuan. Namun Ying Jinhuan tidak bergerak sama sekali. Dia membuka bibir merahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Bunuh." Dengan teriakan ringan, pedang giok hitam petir ungu melepaskan kekuatan pedang yang bahkan lebih kuat. Dengan suara keras, cahaya pedang ungu menghancurkan cakar tajam binatang bersayap laut itu dan tanpa ampun menembus setengah badannya. Cahaya pedang menembus badan, dan jeritan muncul lagi. Badan bagian atas binatang bersayap itu hancur. Seketika hancur berkeping-keping, dan organ-organ dalamnya yang pecah meledak di mana-mana di langit. Dalam sekejap mata, dia membunuh dua binatang laut. Semua binatang laut lainnya tertarik padanya. Tiba-tiba, banyak binatang laut menyerang Ying Jinhuan. Mereka yang memiliki kemampuan terbang berhamburan keluar dari laut satu demi satu. Mereka yang tidak memiliki kemampuan terbang dapat menggunakan gelombang energi yang dipancarkan dari jarak jauh. Segera, Ying Jinhuan dikepung oleh sekelompok monster. Ying Jinhuan lincah dan menggunakan keterampilan badannya untuk menghindar di udara sambil mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Harus dikatakan bahwa lawan telah membuat kemajuan pesat selama periode ini. Antara langit dan bumi, energi pedang berpotongan, menyapu, menebas, menusiuk. Pedang giok hitam petir ungu terus-menerus memancarkan cahaya pedang yang cemerlang, dan semakin banyak binatang laut. Dia dipenggal oleh pedang Ying Jinhuan. Raung! Pada saat ini, seekor naga hijau tiba-tiba terbang keluar dari air di bawah. Sisik naga hijau tampak seperti permata. Cakar tajam naga itu seperti duri. Naga hijau itu melayang ke udara dan terbang tepat di atas Ying Jinhuan. Kemudian, naga hijau itu menukik ke bawah, merentangkan cakarnya yang tajam, dan badannya diselimuti api hijau. Ying Jinhuan tidak berani ceroboh. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan naga hijau ini jauh lebih kuat daripada dua binatang bersayap laut itu. Namun, Ying Jinhuan masih tidak takut. Dia terlihat memegang pedang di depannya, dengan ujung pedang mengarah ke atas. Jari pedang tangan kiri diletakkan di tengah pedang, kemudian aura yang luar biasa meledak. Mantra petir 9 segel, buka formasi. Bas! Rune petir dan kilat yang indah menyebar ke segala arah, dan formasi petir dan kilat yang megah tiba-tiba muncul di bawah badan Ying Jinhuan. Ketika naga hijau menerkam, Ying Jinhuan memutar bilah pedangnya, dan pedang giok petir ungu tiba-tiba berubah menjadi duri cahaya ungu yang ganas. Ledakan! Paku cahaya ungu bertabrakan hebat dengan cakar tajam naga hijau, dan akibatnya yang lebih dahsyat meledak di kehampaan. Naga hijau itu terhempas. Ying Jinhuan juga terkejut oleh kekuatan yang tersisa dan mundur ke belakang. Tepat ketika Ying Jinhuan berada kurang dari 100 meter dari permukaan laut, tiba-tiba, duar! Dengan suara keras, gelombang besar lainnya bergulung. Saat ombak besar setinggi lebih dari 2 atau 300 meter naik, bayangan hitam besar muncul di belakang Ying Jinhuan. Jantung Ying Jinhuan menegang dan dia tiba-tiba berbalik. Air dingin membasahi wajah cantiknya, dan hawa dingin menusuk hingga ke tulang-tulangnya. Bayangan hitam ini seperti gunung. Kepalanya besar dan bundar, dan tentakelnya yang besar tampak seperti naga yang berguling-guling. Raungan monster raksasa. Pupil mata Ying Jinhuan sedikit membesar. Monster raksasa melolong dalam merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara binatang suci. Sebelum Ying Jinhuan bisa bereaksi, monster raksasa yang melolong itu melambaikan banyak tentakelnya dan menyerang pihak lain. Setiap tentakel mengandung kekuatan yang mengerikan. Mereka melesat maju satu demi satu dan menyerbu ke arah Ying Jinhuan. Tepat saat dia hendak ditelan, Ying Jinhuan benar-benar mengeluarkan jimat. Buka jimat surgawi 4 simbol. Ying Jinhuan berkata dengan suara yang dalam. Tiba-tiba,
Jimat itu mengeluarkan rune emas yang tak terhitung jumlahnya di ujung jarinya. Wow, serangkaian susunan rune yang saling terkait rumit tersebar di bawah Ying Jin Huan. Bas, bas, bas. Irama ruang terus bergetar, dan kekuatan spiritual menyebar dengan liar. Di sekitar Ying Jin Huan, satu demi satu jimat ilusi tiba-tiba muncul. Membentuk lingkaran seperti bendera, Ying Jin Huan berdiri di tengah formasi jimat, memancarkan aura suci. Jimat surgawi 4 simbol adalah senjata kekaisaran tingkat daftar. Dulunya benda ini dimiliki oleh Cao Si, salah satu dari 10 pemurni senjata terkuat di tanah suci langit abadi. Kemudian, benda ini direbut oleh Xiao Nunu dan menjadi sebuah piala. Kemudian, Xiao Nunu memberikan jimat surgawi 4 simbol kepada Ying Jin Huan. Bas! Dinding roh jimat yang diubah oleh jimat surgawi 4 simbol itu seperti dinding roh penghalang yang ilusi. Senjata kekaisaran semacam ini dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, dan sangat baik dalam menyerang dan bertahan. Segera setelah itu, banyak tentakel monster raksasa melolong dalam bertabrakan dengan penghalang jimat yang dibentuk oleh jimat surgawi 4 simbol, dan meledak dengan ledakan tumpul. Semua tentakel yang menyentuh pertahanan jimat surgawi 4 simbol semuanya terpental kembali. Bang! 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 Tentakel demi tentakel menghantam seperti lempengan besi, namun tidak mampu mengguncang Ying Jin Huan sama sekali. Dentang! Dalam jimat surgawi 4 simbol, Ying Jin Huan membuat gerakan pedang dengan tangan kirinya dan memegang tangan kanannya secara horizontal menghadap keluar. Segera setelah itu, kekuatan tak berujung dari keempat simbol mengalir ke pedang giok misterius petir ungu. Swiss! Kemudian, Ying Jin Huan melompat dan melesat ke dalam kehampaan. Dan mengayunkan energi pedang ke udara. Energi pedang ini membawa kekuatan 4 simbol. Saat bergerak, energi ini berubah menjadi 4 warna berbeda dan melepaskan 4 atribut kekuatan berbeda. Bang! Energi pedang yang kuat menebas badan monster raksasa yang melolong itu. Dalam sekejap, energi pedang menembus badan dan membelah badan monster itu menjadi luka yang sangat besar. Hiss! Luka pedang itu memanjang dari wajah monster melolong hingga ke atas kepalanya, memotong 3 tentakel di sepanjang jalan. Monster howling dalam itu segera mengeluarkan teriakan yang sangat melengking, dan teriakan ini mengandung serangan gelombang suara yang ganas. Banyak monster di lautan sekitar menjadi panik oleh dampak gelombang suara dan melarikan diri ke segala arah, dan Ying Jin Huan juga tiba-tiba, dia merasakan darah dan energi di dalam badannya bergejolak, bahkan aliran energi spiritual di dalam badannya menjadi jauh lebih tersebar. Tepat ketika Ying Jin Huan bersiap mengumpulkan kekuatannya lagi untuk membunuhnya, kekuatan aneh muncul dari badan monster howling dalam lagi. Kemudian, kekuatan spiritual yang sangat dingin dilepaskan. Ying Jin Huan mengerutkan kening dan tanpa sadar mengambil tindakan defensif. Seketika, udara dingin menyembur dari dalam keluar, dan pemandangan yang mengejutkan pun terjadi. Terlihat bahwa garis-garis kekuatan es benar-benar membekukan badan monster howling dalam. Kekuatan es menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian tentakel yang meliuk-liuk itu pun mengeras dengan kuat. Dalam sekejap mata, monster raksasa yang melolong itu berubah menjadi patung es yang sangat spektakuler. Apa ini? Ying Jin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia pikir monster Deep Howling akan menggunakan jurus pamungkasnya, tetapi mengapa monster itu malah membeku? Sebelum Ying Jin Huan sempat menyadarinya, sebuah lubang besar meledak di atas kepala monster howling dalam dengan suara bang. Organ dalam yang pecah berceceran di mana-mana, dan cahaya hitam langsung terbang keluar darinya. Ular Yama bermata 8 akhirnya lolos. Sebuah suara yang sangat menggerakkan bergema di langit. Ying Jin Huan mendongak dan melihat sebuah tripod kuno yang agak kuno. Tripod kuno memancarkan semburan udara dingin. Ada juga pola ular aneh pada tripod tersebut. Ular aneh itu memiliki 8 mata. Ying Jin Huan bahkan lebih terkejut. Bagaimana bisa ada kuali aneh seperti itu di dalam badan Deep Howling Monster? Pada saat ini, monster raksasa yang melolong, yang membeku menjadi patung es oleh udara dingin, perlahan tenggelam ke dalam laut, dan jelas sudah mati. Begitu Deep Howling Monster mati, banyak monster di lautan sekitar mulai melarikan diri. Bahkan naga hijau pun berbalik dan menghilang ke dalam laut dalam. Tripod kuno itu berayun di udara dan terbang ke arah Ying Jin Huan. Hei,
Terima kasih telah menyelamatkanku, ular Yama bermata 8. Aku berterima kasih. Ying Jinhuan menatapnya dengan hati-hati. Pihak lain bertanya, siapa apakah kamu? Ular Yama bermata 8 menjawab, aku sudah memperkenalkan diriku. Aku adalah ular Yama bermata 8, yang disegel dalam tripod kuno ini. Ying Jinhuan bertanya, apa yang terjadi dengan udara dingin tadi? Itu adalah kekuatan raciun es. Ia berhenti sejenak, lalu berseru, adik kecil, keluarlah dan ucapkan terima kasih kepada peri ini. Kemudian, cahaya dingin keluar dari tripod kuno, dan sebuah cahaya berbentuk bola salju muncul dari dalam tripod kuno itu. Terbang keluar, dan di dalam cahaya, seekor serangga beraciun yang kecil, bening, dan indah tergantung. Gues mendarat di tepi tripod kuno, dan cahaya di badannya berkedip-kedip, seolah mengungkapkan rasa terima kasih kepada Ying Jinhuan. Itu benar-benar Ice Gu. Kewaspadaan Ying Jinhuan sedikit berkurang. Ular Yama bermata 8 melanjutkan, tunggu, kenapa baumu terasa familiar? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya dengan bingung, tidak. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Baiklah, mungkin aku melakukan kesalahan. Dari mana asalmu, peri? Mengapa kau ada di sini? Panggil saja aku Ying Jinhuan, tidak perlu memanggilku peri. Kata Ying Jinhuan. Baiklah, Nona Ying, dari mana asalmu? Mau kemana? Apakah ada yang salah? Tentu saja. Kau telah menyelamatkanku, ular tua, dan aku ingin membalas budimu. Aku harus sedikit bersyukur kepadamu. Aku mengerti sedikit, jawab ular Yama bermata 8. Serangan pedang oleh Ying Jinhuan tadi melukai monster raksasa Howling Dalam dengan pareh, sehingga memberi kesempatan kepada ular Yama bermata 8 untuk melarikan diri. Kalau tidak, dengan kekuatannya dan raciun esnya, akan sulit membekukan monster Deep Howling sampai mati. Tidak perlu, aku hanya membantumu secara tidak sengaja. Ying Jinhuan tidak berniat meminta imbalan apapun. Dengan sebuah pikiran, dia mengambil kembali jimat surgawi 4 simbol dan bersiap untuk pergi. Ular Yama bermata 8 itu tidak mau mengalah. Tidak, Nona Ying, meskipun aku sekarang disegel di dalam kuali, aku masih memiliki beberapa kemampuan. Minta saja apapun yang kau inginkan. Aku punya saudara di tanah suci Kuba abadi. Dia, cukup. Kami memiliki kekayaan keluarga, jadi kami seharusnya dapat memenuhi kebutuhanmu. Tidak perlu. Ying Jinhuan mengangguk sopan untuk terakhir kalinya dan terbang menjauh sambil membawa pedangnya. Baiklah. Jika kau berubah pikiran, pergilah ke tanah suci Kuba abadi untuk menemukan saudaraku. Saudaraku seharusnya berada di Akademi Suci Abadi sekarang, atau dia mungkin berada di Aliansi Belantara. Akademi Suci Abadi, aliansi liar. Mendengar dua kata ini, Ying Jinhuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Dia berbalik dan menatap ular Yama bermata 8. Apa yang baru saja kau katakan? Akademi Sein Abadi dan Aliansi Belantara. Ya, apakah ada masalah? Kali ini giliran ular Yama bermata 8 yang bingung. Ying Jinhuan terus bertanya, siapa nama saudaramu? Xiao Nunu, sebuah janji bernilai 1000 emas. Xiao Nunu, sebuah janji bernilai 1000 emas. Setelah mendengar apa yang dikatakan ular Yama bermata 8, keterkejutan di wajah Ying Jinhuan menjadi semakin intens. Dia menatap orang itu dengan heran dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Ada apa? Melihat pihak lain terdiam, ular Yama bermata 8 tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tidak percaya padaku. Jika tidak berhasil, aku bisa menuliskan surat utang kepadamu. Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, kakakmu, aku mengenalmu. Oh wow. 8 mata ular Yama bermata 8 semuanya menyala. Benarkah? Ya, bukankah ini kebetulan? Sudah kubilang, aku merasa auramu agak familiar, aku pasti pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Tapi aku sama sekali tidak punya kesan apapun tentangmu. Kata Ying Jinhuan. Hehe, sejujurnya, aku selalu bertindak sebagai liontin pada Xiao Nunu. Aku kadang-kadang keluar untuk menghirup udara segar, dan biasanya saat tidak ada orang di sekitar. Jadi kamu tidak pernah melihatku. Baginya, aku tidak mencoba mengingat beberapa orang di sekitarku, jadi kamu tidak mengenalku. Jelas ular Yama bermata 8. Memang, ketika mengikuti Xiao Nunu sebelumnya, itu bahkan tidak dianggap sebagai senjata ajaib.
Kadang-kadang, ketika Xiao Nunu menjumpai sesuatu yang belum pernah ditemuinya sebelumnya, dia akan bertanya kepada ular Yama bermata 8. Begitu ya? Ying Jinhuan mengangguk, lalu bertanya, lalu kenapa kau ada di sini? Ular Yama bermata 8 berkata, itu untuk menghindari iblis perempuan itu. Hati Ying Jinhuan menegang. Matanya tampak sedikit kesepian. Seakan diserang kenangan yang telah mati, tanganku tak dapat menahan diri untuk mengepal. Ular neraka bermata 8 itu tampaknya tidak menyadari perubahan ekspresi pihak lain. Ia melanjutkan, sifat jahat iblis perempuan itu terlalu kuat. Dia mengikuti Xiao Nunu setiap hari. Aku takut suatu hari nanti dia tidak akan mampu menahan roh jahatnya. Aku sangat takut sehingga aku membawa adik laki-lakiku dan melarikan diri terlebih dahulu. Gues yang mendarat di tepi tripod kuno juga bersinar dengan cahaya. Tentu saja, ada alasan lain, yaitu untuk membuat adik Ais Gu kecil ini lebih kuat. Tanpa inang, jika tidak menyerap sejumlah kekuatan spiritual, itu tidak akan bertahan lama. Sayangnya, dia terlalu pemalu dan tidak berani menyerap Xiao Nunu. Aku akan mengeluarkan kekuatan dalam diri anak itu. Ular Yama bermata 8 berkata banyak, tetapi Ying Jinhuan tidak menanggapi. Yang pertama bertanya dengan hati-hati, ada apa? Ular tua, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak, Ying Jinhuan menjawab dengan lembut. Baiklah, melihatmu seperti ini, kupikir aku mengatakan sesuatu yang salah. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Xiao Nunu akhir-akhir ini? Apakah iblis perempuan itu pergi? Dia pergi ke jalan abadi. Jalan abadi. 8 ular Yama yang bermata sipit terkejut. Ya dewa, dia benar-benar pergi ke jalan abadi. Kapan jalan abadi dibuka? Sial, apa yang telah kulewatkan selama kurun waktu ini? Ceritanya panjang. Ying Jinhuan tidak tahu. Tidak ingin melanjutkan. Lagi pula, seluruh prosesnya terlalu rumit. Jika saya menceritakannya pada pihak lain, waktu saya akan terbuang sia-sia di sini. Ying Jinhuan hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi di wilayah laut ini sesegera mungkin, lalu meninggalkan tempat ini dan menuju tujuan berikutnya. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di dekat sini? Mengapa begitu banyak monster laut muncul? Tanya Ying Jinhuan. Ular Yan bermata 8 menjawab, aku tidak yakin dengan alasan spesifiknya, tapi aku tahu dari mana masalah itu berasal. Di sebelah barat daya, ada sebuah pulau dengan mata air spiritual yang bocor. Monster-monster itu adalah, aku tertarik dengan mata air spiritual. Mata air spiritual. Ying Jinhuan sedikit mengernyit, dia bertanya dengan bingung, mata air spiritual macam apa? Ular Yama bermata 8 menjawab, aku tidak bisa memberitahumu, pokoknya, mata air spiritual mata air itu mengandung energi spiritual yang sangat kaya. Aku pernah mengajak adikku Binggu untuk memeriksanya sebelumnya, dan aku juga minum beberapa teguk air laut yang dicampur dengan air mata air itu. Lalu apa? Apa yang terjadi? Lalu kami dikejar oleh segerombolan monster, dan akhirnya aku tak sengaja ditelan oleh monster raksasa Howling Dalam. Berbicara tentang ini, ular Yama bermata 8 merasa sangat malu. Sebagai seekor ular tua yang telah hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun, ia seharusnya menjadi orang yang cerdik dan licik, tetapi ia berakhir dalam situasi ini. Kalau saja Ying Jinhuan tidak secara tidak sengaja melukai monster raksasa yang melolong itu dengan pareh, dan memberi kesempatan kepada ular Yama bermata 8 untuk melarikan diri, orang ini mungkin akan tetap berada di dalam perut monster raksasa yang melolong itu selama sisa hidupnya. Ying Jinhuan berpikir keras. Ular Yama bermata 8 bertanya, apa maksudmu? Apakah kau ingin aku membawamu ke pulau itu untuk melihatnya? Apakah ada banyak monster? Tidak terlalu banyak. Kurasa tidak. Seberapa kuat monster-monster itu? Beberapa binatang suci dapat muncul sesekali, tetapi untuk binatang kaisar, seharusnya tidak ada. Setelah mendengar ini, Ying Jinhuan tidak dapat menahan diri untuk mulai mempertimbangkan untung dan ruginya. Ular Yama bermata 8 menyemangati pihak lain untuk pergi, jangan takut, aku melihat bahwa kultivasimu tidak lemah, dan kamu memiliki senjata kekaisaran tingkat daftar untuk melindungimu, pasti tidak akan ada masalah. Aku juga ingin tahu apa yang ada di dalam pulau itu. Apa yang terjadi? Ying Jinhuan bertanya, kau tidak masuk ke pulau itu. Yama bermata 8 menggelengkan kepalanya, tidak, jadi aku penasaran. Ying Jinhuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, baiklah. Ayo kita pergi dan lihat. Baiklah,
Adik kecil, tunjukkan jalannya. Ular Yama bermata 8 kepada Binggu. Gus itu sangat patuh. Ia mengepakkan sayap tipisnya yang putih dan terbang ke depan. Ular Yama bermata 8 mengendalikan tripod kuno dan terbang di tengahnya. Ying Jinhuan mengendarai pedang di belakang. Ayo terbang setinggi mungkin dan bersembunyi di balik awan. Monster-monster itu sangat xenofobia, kata ular Yama bermata 8. Oke, Ying Jinhuan mengangguk. Segera, di bawah kepemimpinan ular Yama bermata 8 dan Binggu, Ying Jinhuan menuju laut yang lebih dalam. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sebuah pulau yang mengambang di laut muncul di hadapan Ying Jinhuan. Pulau ini bentuknya datar menyerupai kerang raksasa. Namun, yang mengejutkan Ying Jinhuan adalah terdapat begitu banyak monster di sekitar pulau itu. Melihat ke bawah dari kehampaan, ada kerumunan besar dari mereka, semuanya mengelilingi pulau. Apakah ini yang kamu maksud dengan tidak banyak monster? Ying Jinhuan berkata sambil mengerutkan kening. His. Ular Yama bermata 8 menghirup udara dingin. Dulu waktu aku ke sini, jumlahnya tidak banyak. Kalau kamu tidak percaya, tanya saja adik kecil Binggu. Binggu melayang di udara, mengangguk berulang kali ke arah Ying Jinhuan. Ying Jinhuan terdiam. Dia mendesah tak berdaya dan menunduk dengan mata indahnya. Beberapa monster yang banyak itu berbaring di daratan di tepi luar pulau, sementara yang lain bersembunyi di air laut di dekatnya. Mereka tidak memasuki bagian dalam pulau, karena ada cahaya besar di tengahnya. Pulau, perisai. Perisai cahaya itu seperti panci besar, menutupi bagian tengah pulau dan menghalangi monster untuk masuk. Apakah ada penghalang? Ying Jinhuan sedikit terkejut. Ya, penghalang itu sudah ada saat aku tiba, jawab ular Yama bermata 8. Ying Jinhuan mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa ada mata air spiritual emas yang mengalir keluar dari bagian dalam pulau. Mata air spiritual emas melewati penghalang dan berkumpul menjadi aliran-aliran di pantai. Beberapa mata air spiritual mengalir ke laut, dan air laut di sekitarnya bersinar redup dengan cahaya kemasan. Di sekitar pulau, monster yang lebih kuat langsung menduduki sungai dan minum dengan rakus. Monster yang lebih lemah hanya bisa berendam di air dan menyerap mata air spiritual yang diencerkan. Monster-monster dengan kekuatan yang sama bertarung satu sama lain untuk mendapatkan mata air spiritual. Ada pula monster yang terus-menerus menghantam penghalang di pulau itu, mencoba menghancurkannya. Laut di bawahnya kacau dan penuh permusuhan. Penghalang itu menyegel langit dan bumi, dan ada terlalu banyak tanaman di pulau itu. Bahkan di kehampaan, mustahil untuk melihat sekilas situasi spesifik di dalam pulau itu. Jika Anda ingin mengetahui situasinya, Anda bisa hanya hancurkan penghalang dan masuk ke dalam. Bagaimana? Bagaimana kalau kita turun dan melihatnya? Tanya ular Yama bermata 8. Ying Jinhuan menjawab, penghalangnya terlalu kuat, kurasa tidak bisa dibuka. Ular Yama bermata 8 berkata, tidak peduli seberapa kuat penghalangnya, pasti ada titik lemahnya. Selama kita menemukan titik lemahnya, kita bisa menembus penghalang itu. Titik, ada harapan untuk membuka celah. Ying Jinhuan berkata, menurutmu, di mana titik lemah penghalang itu? Biarkan aku mengamati. Ular Yama bermata 8 terbang menuruni belasan meter, dan 8 mata di tripod itu menatap cermat ke sekeliling pulau. Setelah beberapa saat, ular Yama bermata 8 terbang kembali dan berkata kepada Jinhuan, sudut tenggara pulau, kurasa kita bisa mencobanya dari sana. Kau yakin? Ya. Ular Yama bermata 8 ular Yama menjelaskan, aku baru saja melihat ketika kami tiba, seekor binatang iblis menyerang penghalang di dekatnya, dan permukaan penghalang bergetar beberapa kali. Sebaliknya, lokasi lain pada dasarnya padat seperti batu, dan permukaan penghalang tidak bergetar. Tidak bergerak sama sekali. Jadi menurutku penghalang di arah itu seharusnya relatif kuat. Lemah. Ying Jinhuan tidak membantah. Ada beberapa kebenaran dalam apa yang dikatakan ular Yama bermata 8. Tapi bagaimana dengan monster di sekitar sini? Begitu kita turun, kita akan segera ketahuan, dan monster itu pasti akan melancarkan serangan. Tanya Ying Jinhuan. Ular Yama bermata 8 menjawab, jadi, kita harus segera menghancurkan penghalang itu. Setelah penghalang itu hancur, kita akan segera memasuki bagian tengah pulau. Adapun sisanya, kita akan bertindak sesuai dengan keadaan. Setelah jeda,
Ular Yama bermata 8 melanjutkan, tunggu. Aku dan adik laki-lakiku Binggu akan memblokir monster di sekitar, dan kamu menggunakan senjata kekaisaran tingkat daftar untuk membuka penghalang. Kalau begitu mari kita lakukan seperti yang kamu inginkan. Baiklah, kamu bersiap-siap. Seketika ular Yama bermata 8 menatap Binggu dan berkata, adik kecil, saatnya untuk hidup. Binggu terbang ke tripod kuno tanpa berkata apa-apa sebuah kata. Pulau, arah tenggara. Monster laut berbagai ukuran bersembunyi di pantai atau di perairan. Beberapa singa laut besar menabrak penghalang di depan, seolah-olah ada makanan yang sangat lezat di dalamnya. Ledakan, ledakan. Setiap kali terjadi benturan, riak kecil akan muncul di permukaan penghalang. Pada saat ini, bola api hitam jatuh dari langit dan jatuh dengan cepat ke bawah. Bola api itu meninggalkan ekor api yang panjang di udara, dan akhirnya dengan suara ledakan keras, ia menghantam keras sudut tenggara pulau. Dalam sekejap, gelombang kejut yang dahsyat menyapu ke segala arah, dan tanah pun amblas menjadi lubang yang sangat besar. Ombak laut melonjak hebat, dan semua monster laut di sekitarnya terhempas. Udara melonjak dan pasir serta batu tertiup. Saya melihat bahwa bola api itu sebenarnya adalah tripod kuno. Setelah itu, tripod kuno itu dengan cepat membesar, disertai dengan semburan kabut hitam, dan seekor ular raksasa dengan bentuk aneh dan nafas dingin melingkar di atas tripod kuno itu. Permukaan ular ditutupi dengan baju besi yang tebal, dan permukaan baju besi itu ditutupi dengan paku-paku. Yang paling aneh adalah ia memiliki 8 mata. 8 mata itu terbagi dalam 4 kelompok, semuanya memancarkan cahaya yang ceria. Hai teman-teman, kakek ular kalian ada di sini. Begitu melihat kemunculan ular Yama bermata 8, semua monster laut yang terhempas itu meraung marah. Raungan, satu demi satu, para monster bangkit dan menyerbu ke arah ular Yama bermata 8. Ular Yama bermata 8 tersenyum dingin dan berkata, ayo, adik kecil, mari kita gabungkan kekuatan kita dan nikmati pesta es. Begitu kata-kata itu terucap, napas dingin keluar. Pola seperti kepingan salju diam-diam muncul di badan ular Yama bermata 8. Setelah itu, sebuah siklon putih yang megah berkumpul di dekat mulut ular Yama bermata 8. Ular Yama bermata 8 membuka mulutnya lebar-lebar, mengangkat kepalanya, dan menyemburkan gelombang kejiut api es dengan kuat. Duar, duar, duar. Gelombang kejiut api es menyapu, dan monster laut yang terkena langsung dibekukan oleh es. Ular Yama bermata 8 itu seperti naga raksasa yang menyemburkan api, hanya saja ia menyemburkan kekuatan es. Api es itu menyapu ke atas dan ke bawah, bergerak ke kiri dan ke kanan, dan tak lama kemudian, patung-patung es dengan berbagai ukuran muncul di segala arah. Melihat ini, Ying Jinhuan yang berada di kehampaan tidak ragu lagi. Dia bergerak, dan kilatan cahaya pedang melintas. Selama pergerakannya, Ying Jinhuan secara langsung mengorbankan jimat surgawi 4 simbol. Buka, jimat surgawi 4 simbol. Ying Jinhuan membuka sedikit bibir merahnya, dan dalam sekejap, jimat surgawi 4 simbol berubah menjadi cahaya yang menyilaukan di antara jari-jarinya. Bas! Rune-rune indah menyebar, dan lingkaran jimat ilusi tiba-tiba muncul di sekitar Ying Jinhuan. Jimat yang dibentuk dalam lingkaran tampak seperti rangkaian spanduk, yang sangat berdampak secara visual. Ying Jinhuan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan jimat surgawi 4 simbol. Tiba-tiba, angin dan awan berubah warna, ruang bergetar, dan kekuatan 4 warna yang berbeda berkumpul bersama dan kemudian berubah menjadi tangan dewa dan iblis yang besar. Pergi! Teriak Ying Jinhuan dingin. Tangan raksasa sang dewa dan iblis menamparkan penghalang di bawah dengan kekuatan dahsyat dan dampak yang besar. Duar! Tangan besar yang membawa kekuatan 4 atribut meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan bersamaan dengan akibat dari kekuatan yang dahsyat itu. Celah tidak beraturan dengan diameter 2 meter tiba-tiba meledak di penghalang di sudut tenggara pulau. Selesai. Ular Yama bermata 8 sangat gembira. Ia segera berteriak kepada Ying Jinhuan, cepat masuk. Jangan menunggu penghalang itu memperbaiki dirinya sendiri. Begitu kata-kata itu terucap, api merah mulai menyala di celah penghalang itu. Saat api merah itu menyala, ia bergegas menuju celah. Berkumpul di tengah, ia jelas berusaha memulihkan diri sendiri. Ying Jinhuan sama sekali tidak ragu-ragu.
Dia menyingkirkan jimat surgawi 4 simbol, terbang, dan menyelinap melalui celah penghalang. Saat dia lewat, celahnya makin mengecil. Dalam sekejap mata, diameternya menjadi kurang dari 1 meter. Ular Yama bermata 8 segera mengebor kembali ke dalam kuali kuno dan berkata, "Ayo pergi." Swiss. Kuali kuno itu membubung ke udara dan bergegas menuju pintu masuk. Selama pergerakan, ukuran tripod kuno itu dengan cepat menyusut, dan ketika mencapai pintu masuk, ia bergegas masuk. Bas! Begitu ular Yama bermata 8 dan Gues lewat, celah di penghalang itu tertutup sepenuhnya. Secara keseluruhan, tidak diperlukan lebih dari 5 angka. Pada saat yang sama, monster laut di luar penghalang menjadi semakin gila. Mereka terus menghantam penghalang, memamerkan gigi mereka dan meraung marah. Si kecil imut ini marah. Ular Yama bermata 8 menatap Ying Jinhuan. Tidak akan lama sebelum mereka bisa menembus penghalang. Ying Jinhuan mengangguk, dan dia berbalik dan terbang menuju pusat pulau. Jelas saja, dia harus mencari tahu situasi di sini sebelum monster di luar menerobos penghalang pulau itu. Ular Yama bermata 8 dan Binggu buru-buru mengikuti. Tunggu kami. Lautan luas, pulau tak dikenal, mata air spiritual misterius, menarik monster laut yang tak terhitung jumlahnya. Pulau itu gelap di semua sisi, sungguh mengejutkan. Setelah melihat Ying Jinhuan mendobrak penghalang dan menyerbu masuk, semakin banyak monster yang ikut menyerang penghalang tersebut. Duar, duar, duar. Semua jenis monster laut dalam merangkak keluar, termasuk naga yang ganas dan ganas, tentakel yang tampak aneh, dan paus raksasa. Untuk sesaat, langit menjadi gelap dan 10 arah terhalang. Pulau itu telah menjadi benteng laut. Wilayah tengah pulau. Ying Jinhuan, ular Yama bermata 8, dan Gues mempercepat kemajuan mereka. Ying Jinhuan mengikuti aliran mata air spiritual emas untuk melacak sumbernya. Selama kita menemukan sumbernya, pada dasarnya kita dapat mengetahui situasi di sini. Lihat ke sana, ular Yama bermata 8 tiba-tiba berteriak. Ying Jinhuan mengerutkan kening dan menjawab dengan tenang, "Aku melihatnya." Kemudian dia mempercepat langkahnya lagi. Setelah beberapa saat, Ying Jinhuan menjadi orang pertama yang mendarat di platform tinggi yang terbuat dari batu. Struktur panggung ini unik. Bentuknya seperti kipas, dengan batu-batu besar berdiri di atasnya dan pilar-pilar batu kuno yang diukir dengan huruf-huruf rahasia. Ada beberapa mata air spiritual emas yang mengalir di kaki Ying Jinhuan. Mata air itu berkelok-kelok dan kasar, mengalir di sepanjang platform tinggi menuju bagian luar pulau. Sumber mata air spiritual adalah kolam misterius. Kami telah menemukan sumbernya. Ular Yama bermata 8 terbang mendekat. Gues segera terbang keluar dari kuali kuno. Ia tidak sabar untuk terbang ke tepi kolam dan kemudian meminum air mata air spiritual di kolam itu dalam tegukan besar. Ular Yama bermata 8 terkekeh, sungguh sayang. Setelah itu, ia langsung mengendalikan tripod kuno itu untuk terbang di atas kolam, lalu mengeluarkan daya hisap yang kuat. Dalam sekejap, kolam misterius mata air spiritual mengalir ke dalam kuali seperti naga air. Ini adalah cara berpakaian yang benar. Ular Yama bermata 8 sangat bersemangat. Mata air spiritual itu mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat, jika tidak akan menarik begitu banyak monster. Ying Jinhuan tidak terburu-buru untuk mengambil air mata air spiritual dari kolam. Dia berjalan ke tepi kolam renang. Bentuk kolamnya tidak beraturan, dan air mata air berwarna keemasan terus-menerus menggelegak keluar. Ying Jinhuan berjongkok dan menatap ke arah kolam renang. Sepertinya ada sesuatu di bawah air. Setelah ragu sejenak, Ying Jinhuan mengulurkan tangan rampingnya dan perlahan meraih ke dalam kolam. Detik berikutnya, tiba-tiba, bas! Gelombang kekuatan misterius melonjak keluar, dan kemudian, dengan kolam sebagai pusatnya, lingkaran sihir yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Bas! Aliran udara besar meledak keluar, badan Ying Jinhuan sedikit bergetar, dan rambut hitam panjangnya menari-nari tertiup angin. Lingkaran ajaib yang terpusat di kolam bersinar terang, memancarkan suasana misterius dan kuno. Ular Yama bermata 8 dan Gues, yang menjarah sumber air spiritual, terganggu oleh perubahan mendadak ini. Terutama Gues, badan kecilnya terpental lebih dari 10 meter. Ular Yama bermata 8 di kehampaan juga terkejut. Sebelum bisa bereaksi, lingkaran sihir di bawahnya mulai beroperasi sendiri. Bas! Bas!
Bas! Gelombang kekuatan dahsyat terpancar dari segala arah, lalu muncullah rune di permukaan bumi dan berubah dengan berbagai cara. Setelah itu, arus udara antara langit dan bumi berputar, dan seberkas cahaya unik keluar dari kolam di depan Ying Jinhuan. Apa itu? Ular Yama bermata 8 terkejut. Ying Jinhuan juga membuka lebar alisnya, tampak terkejut. Cahaya itu begitu terang sehingga saat muncul, ia meredupkan semua yang ada di sekitarnya. Ying Jinhuan menatap sinar cahaya itu dengan serius, dan melihat bahwa mata air spiritual di kolam itu berkumpul menuju cahaya dalam bentuk pusaran. Untaian air mata air spiritual tampak bagaikan naga yang saling bertautan. Bas! Di bawah tatapan Ying Jinhuan, sebuah pedang panjang dengan cepat muncul. Apakah ini sebuah pedang? Jantung Ying Jinhuan menegang. Pedang panjang itu tergantung di atas kolam. Pedang itu memiliki tampilan yang unik. Gagangnya terbuat dari logam emas gelap dan bertatakan batu-batu dewa yang langka. Ada riak-riak seperti air di sekeliling badan pedang, dan setiap riak berkilauan dengan cahaya yang elegan. Badan utama pedang itu berwarna biru es seperti bintang, ketebalan pedang itu sedang, dan setiap inci pedang itu memancarkan aura yang tidak bisa dihancurkan, seolah-olah semua rintangan di dunia dapat ditembus olehnya. Menawan, berkah, sempurna, siapapun yang melihat pedang ini akan terpesona olehnya. Ular Yama bermata 8 ketakutan, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, pedang macam apa ini? Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Ular Yama bermata 8 bertanya lagi, lalu bagaimana kau tahu itu ada di bawah air? Ying Jinhuan masih menggelengkan kepalanya, entahlah, aku hanya merasa ada sesuatu di bawah. Ular Yama bermata 8 itu tercengang. Apakah ini kesempatan dan keberuntungan yang menjadi haknya? Bas! Begitu kata-kata itu terucap, badan pedang itu menjadi padat, dan cahaya yang dipancarkannya menjadi semakin menarik. Ying Jinhuan menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju dan meraih gagang pedang dengan kedua tangan. Akan tetapi, saat dia menggenggam pedang itu mengeluarkan suara nyanyian pedang yang penuh semangat. Dentang! Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan guntur bergemuruh hingga ribuan mil. Badai dahsyat tampaknya akan melanda seluruh pulau. Ying Jinhuan juga menghadapi perlawanan yang tak terlihat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pedang itu tampak membeku di udara, tidak bergerak. Ada kilatan tekad di mata Ying Jinhuan. Dia mengerahkan kekuatan spiritual di badannya dan menarik pedang ke arahnya. Bas! Pedang panjang itu bergerak sedikit, dan pada saat yang sama, fenomena aneh antara langit dan bumi menjadi semakin kacau. Guntur bergemuruh di kehampaan, dan ombak di laut membumbung tinggi ke angkasa. Terutama monster laut di luar penghalang, mereka seperti orang gila, menabrak penghalang dengan ganas. Penghalang itu bergetar hebat dan lubang-lubang terus terbentuk di dalamnya. Semakin banyak pedang panjang di depan Ying Jinhuan bergerak, semakin kuat fluktuasi energi yang dipicunya. Ular yang bermata 8 dan Binggu melihat ini dan menjadi agak cemas. Yang pertama tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sepertinya, penghalang di luar pulau tidak dapat menahan benturan. Berhenti. Ying Jinhuan menatap lurus ke depan dan berkata, beri aku sedikit waktu lagi. Begitu dia selesai berbicara, retak. Sebuah retakan diam-diam muncul di penghalang yang mengelilingi pulau. Kemudian, semakin banyak retakan muncul, menyebar dengan cepat ke satu tempat demi satu tempat. Ular Yama bermata 8 berteriak dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Jika penghalang ini hancur, monster-monster seperti gelombang pasang akan menyerbu dari segala arah. Dan apapun yang kau takutkan, akan datang kepadamu. Bang! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, perisai cahaya besar itu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, raungan monster bergema di seluruh alam semesta, dan pasukan besar binatang laut menyerbu seperti segerombolan belalang. Ledakan. Bumi tak mampu menahan bebannya, rumput dan pohon terinjak-injak hingga rata dengan tanah, dan semua yang ada di pulau itu menjadi rata. Ya dewa, ini spektakuler, seru ular yang bermata 8, tetapi kemudian dia menangis dan mengutuk, apa-apaan ini spektakuler. Ini fatal. Gues di sisi lain juga takut dan wajahnya berubah menjadi hijau. Ia segera terbang di atas di samping tripod kuno, ia mencari perlindungan dari ular Yama bermata 8. Adik kecil, cepatlah dan bantu kakak besar.
Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Gues itu langsung mengebor ke dalam tripod kuno dan menolak untuk keluar bahkan jika tripod itu mati. Ular Yama bermata 8 tercengang. Hei, 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 bisakah kau berhenti bersikap pengecut? Binggu tidak menanggapi. Bukannya tidak mau, tapi tidak berani. Melihat banyaknya monster yang menyerbu ke arahnya, ular Yama bermata 8 ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Ia dengan cepat berkata kepada Ying Jinhuan, "Nona Ying, aku tidak bisa menghentikan begitu banyak monster laut. Ayo cepat lari. Pedang jangan ambil saja. Pedang itu bagus, tapi nyawa lebih penting." Matanya tegas, tanpa tanda-tanda ketakutan. "Kamu duluan," kata Ying Jinhuan dengan suara berat. "Sudah kubilang, kalau Xiao Nunu masih mengungkit masalah ini lagi, kau harus menjadi saksi untukku," ucap ular Yama bermata 8. "Ya," Ying Jinhuan menjawab dan tidak berkata apa-apa lagi. Ular Yama bermata 8 tidak mempedulikan hal lain dan mengendalikan tripod kuno untuk berbalik dan pergi. Namun ada kawanan binatang buas di mana-mana. Dalam waktu kurang dari sesaat, daratan dan langit diduduki oleh monster. Raung. Banyak monster dan binatang buas, termasuk naga hijau, singa iblis laut, binatang bersayap laut, dan monster raksasa yang melolong dalam, tiba-tiba muncul. Dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada satu. Bahkan ada beberapa binatang laut yang tidak disebutkan namanya berlari ke arah kami dengan langkah berat. Tak lama kemudian, monster-monster yang banyak jumlahnya itu naik ke platform tinggi di tengah pulau. Lingkaran Ying Jinhuan makin mengecil. Melihat tempat itu berdiameter kurang dari 100 meter, Ying Jinhuan tidak ragu sama sekali dan segera memanggil jimat surgawi 4 simbol. Jimat surgawi 4 simbol, buka. Swiss. Jimat surgawi 4 simbol terbang keluar dari jari-jari Ying Jinhuan dan berubah menjadi sinar cahaya yang jatuh ke bumi. Bas. Cahaya itu jatuh ke tanah, dan segera menyebarkan formasi sihir 4 simbol di bawah badan Ying Jinhuan. Segera setelah itu, jimat ilusi besar tiba-tiba muncul di langit di atas Ying Jinhuan. Jimat-jimat itu membentuk lingkaran, membentuk tembok penghalang spiritual. Duar, duar, duar. Sejumlah besar monster menabrak dinding spiritual penghalang satu demi satu, dan semuanya terhempas. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Setiap serangan akan menghabiskan satu lapis kekuatan jimat surgawi 4 simbol. Dengan kata lain, hanya satu jimat surgawi yang tidak dapat bertahan terlalu lama. Bang, 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 monster laut terus menyerang. Binatang bersayap laut, singa iblis laut, dan monster lainnya menggunakan badan mereka untuk memukul jimat surgawi 4 simbol. Beberapa naga hijau menari-nari di kehampaan, terus-menerus memancarkan cahaya energi. Gelombang. Monster besar yang melolong itu melambaikan tentakelnya yang seperti naga. Tentakel itu seperti rantai besi, berayun ke bawah dengan ganas, menyebabkan ruang bergetar terus-menerus. Kekuatan jimat surgawi 4 simbol berkurang dengan cepat, dan Ying Jinhuan yang berada dalam formasi tidak dapat menahan darah dari sudut mulutnya. Ini adalah trauma akibat serangan balik yang dideritianya setelah jimat surgawi 4 simbol rusiak. Meski begitu, Ying Jinhuan tidak punya niat untuk menyerah. "Apakah kamu ingin menyerah?" "Tidak." Sebuah gambaran muncul di benak Ying Jinhuan. Dalam gambar tersebut, ada sosok muda dan dingin. Sosok itu berjalan sangat jauh. Ying Jinhuan hanya bisa melihat punggungnya dari kejauhan. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat mengejarnya. "Aku tidak bisa." Ying Jinhuan menggigit bibirnya dengan gigi peraknya, matanya yang indah dipenuhi dengan tekad. Kemudian, dikelilingi oleh kekuatan spiritual, dia menarik pedang itu dengan mantap menggunakan kedua tangan. Bas! Dalam sekejap, Ying Jinhuan merasakan lengannya mengendur, dan perlawanan tadi tampaknya menghilang. Dia tampak senang, mengerti, tapi sepertinya ada segel di pedang itu. Ying Jinhuan melihat sekilas dan melihat kata misterius, segel, muncul di badan pedang biru es yang cantik itu. Kata, segel, mengunci kekuatannya. Jika ada segel yang tersembunyi di pedang, itu tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Hanya setelah segelnya dilepaskan, kekuatannya dapat dilepaskan. Tidak banyak waktu untuk mengerti, Ying Jinhuan harus segera pergi. Seketika, Ying Jinhuan memasukkan pedang panjang itu ke dalam senjata sihir penyimpanan, dan memanggil pedang giok misterius petir ungu miliknya sendiri.
Detik berikutnya, dengan suara keras, dinding roh jimat yang dibentuk oleh jimat surgawi 4 simbol hancur total. Tanpa perlindungan jimat surgawi 4 simbol, Ying Jinhuan seperti berdiri di pusaran kegelapan. Aura dingin dan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melolong dari segala arah. Menghadapi pasukan monster yang ganas dan brutal, wajah cantik Ying Jinhuan sedikit berubah. Kemudian, dia memutar pergelangan tangannya dan pedang giok petir ungu berdiri di depannya. Dentang. Tiba-tiba, niat pedang yang kuat dan luas meledak dari badan Ying Jinhuan. Sebilah pedang muncul di hadapan raja, dan siapapun di dunia ini bisa terbunuh. Ying Jinhuan membuka sedikit bibir merahnya, tatapannya dingin. Aliran pedang yang besar tiba-tiba muncul dari segala penjuru langit dan bumi. Energi pedang yang besar berkumpul di sekitar Ying Jinhuan dan dengan cepat mengembun menjadi galaksi. Swiss, Swiss, Swiss. 100.000 energi pedang, seperti naga perak yang berputar-putar, menyebabkan angin dan guntur bergetar, mengaduk kekuatan langit dan bumi. Jurus ini persis pedang pembunuh langit, membunuh orang. Di saat kritis, seekor naga perak yang terdiri dari 100.000 energi pedang melesat keluar dengan marah. Dentang, dentang, dentang. Energi pedang di langit bagaikan hujan badai yang tak berujung, menyerbu ke arah kelompok monster itu. Kemanapun energi pedang pergi, ia menyapu daratan, mendatangkan gelombang darah dan hujan. Inilah gerakan pertama dalam diagram pedang pembunuh langit. Ketika Ying Jinhuan memilih untuk meninggalkan tanah suci langit abadi, Xiao Nunu memberinya dua hal. Yang satu adalah jimat surgawi 4 simbol, digunakan untuk membela diri. Salah satunya adalah diagram pedang pembunuh surga, yang digunakan untuk pemahaman. Bakat Ying Jinhuan dalam ilmu pedang sudah sangat bagus, dan selama kurun waktu ini, dia juga berhasil menguasai gaya pedang. Energi pedang, seperti naga perak, berguling di antara binatang buas, membunuh mereka semua dalam sekejap. Pedang ini hampir menghabiskan semua kekuatan spiritual Ying Jinhuan. Memanfaatkan celah ini, Ying Jinhuan segera terbang menjauh. Namun, dia sudah terluka dan kelelahan, dan jelas tidak mampu melakukannya. Yang lebih mematikan adalah monster-monster lain dari belakang menyerbu satu demi satu. Monster yang tak terhitung jumlahnya langsung menduduki posisi monster yang mati dan membentuk blokade seperti tong besi. Wajah Ying Jinhuan menjadi pucat dan dia berpikir ada sesuatu yang salah. Ular Yama bermata 8 juga kembali pada saat ini. Ia berkata dengan wajah sedih, "Sial, tidak ada cara untuk melarikan diri. Jumlah monster lebih dari 10 kali lipat dari yang kita lihat di luar tadi." 10 kali, angka ini, yang membuat kulit kepala Anda kesemutan. Raung. Naga-naga besar menghalangi langit. Wow. Satu demi satu, monster raksasa yang menjulang tinggi dan melolong itu mengangkat tentakel mereka yang mengerikan. Berbagai monster seperti binatang bersayap laut, singa iblis laut, dan lain sebagainya menyerbu. Dalam sekejap mata, Ying Jinhuan terjebak dalam lingkaran kecil. Pada saat itu, semua yang ada di depan mataku tampak meredup. Seolah-olah saya merasakan napas kematian, dan aliran waktu melambat. Namun, pada saat yang sangat kritis ini, tiba-tiba, seberkas cahaya biru terbang keluar dari badan Ying Jinhuan. Klang! Suara nyanyian pedang yang keras terdengar, dengan sedikit nuansa fantasi yang unik. Cahaya biru ini menembus kegelapan dan membelah kawanan binatang di depan. Mata Ying Jinhuan bersinar. Terang? Apa itu? Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya itu terbang ke kehampaan, bersinar terang, meledak dengan kecemerlangan yang sangat menyilaukan. Swoosh! Seketika, sinar cahaya itu jatuh seperti bintang beku dan menghantam tanah dengan keras. Duar! Saat mendarat, gelombang energi pedang biru es melingkar menyebar, dan semua monster di sekitar Ying Jinhuan terpotong-potong dalam sekejap. Energi pedang melingkar menyebar tanpa batas. Badai tersebut membentuk kekuatan dahsyat di sepanjang jalan, tidak hanya meliputi seluruh pulau, tetapi juga melaju hingga ke laut yang jaraknya ratusan mil. Bang! 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 Energi pedang biru itu menyapu ke segala arah. Kemanapun ia pergi, semua monster, tidak peduli seberapa besar atau kecil, kuat atau lemah, semuanya terbunuh. Pulau yang tadinya riuh dan ramai, kini menjadi sunyi senyap. Ying Jinhuan bingung. Ular Yama bermata 8 di tripod kuno juga tercengang.
Langit dan bumi menjadi merah seperti darah. Kemanapun Anda memandang, terlihat seperti neraka Asura, dengan mahiyat monster di mana-mana. Dan, beberapa puluh meter di depan Ying Jin Huan, pedang biru es yang indah berdiri di tanah, seperti bunga biru yang mekar di tengah pembantaian. Dentang. Pada saat ini, segel pada pedang telah terangkat. Badan pedang yang sudah mewah pun menjadi semakin menawan. Riak-riak air yang mengalir di luar badan pedang tampak menari-nari, tanpa jejak debu. Itu pedangnya. Suara ular Yama bermata 8 bergetar. Ia merasa ngeri dan terkejut. Ini, apakah ini? Senjata abadi. Awalnya, ular Yama bermata 8 mengira itu hanya senjata kekaisaran tingkat daftar. Lagi pula, bagaimana senjata ajaib bisa muncul di tempat seperti ini? Sekarang tampaknya ini benar-benar senjata abadi yang agung. Ying Jin Huan menarik napas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga menekan rasa terkejut di hatinya. Dia berjalan perlahan menuju pedang itu. Ketika dia hanya beberapa meter jauhnya dari pedang, aliran cahaya muncul di pedang, dan kemudian 2 baris teks muncul di udara di atas pedang. Saat Kaisar Manusia berdiri di hadapan pedangnya, semua ras harus menundukkan kepala mereka. Ying Jin Huan berhenti. 10 kata sederhana ini mengandung makna penindasan yang kuat dan menakutkan. Siapa yang mengajarimu jurus pedang itu tadi? Sosok yang dingin dan agung tiba-tiba muncul. Ying Jin Huan terkejut lagi. Ular Yama bermata 8 di belakang juga terkejut. Siapa yang bicara? Serunya. Ying Jin Huan tidak menjawab, dia hanya menatap pedang di depannya dengan takjub. Dentang. Kemudian, pedang panjang itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan cahaya serta bayangan seperti sutra berkumpul di samping pedang panjang itu, lalu berubah menjadi sosok ramping. Sosok itu mengenakan jubah biru muda dan rambutnya juga biru muda dan disisir rapi, dengan mahkota rambut yang sederhana dan indah. Dia tampak transenden dan seperti seorang yang abadi. Lelaki itu tampaknya berusia 40-an, dengan temperamen lembut dan santai serta bermata cerah. Akan tetapi, badannya agak ilusi dan tidak dalam bentuk fisik. Pria misterius itu menatap Ying Jin Huan dan bertanya lagi, "Gadis kecil, jawab aku, siapa yang mengajarimu jurus pedang itu tadi?" Pria misterius itu berbicara dengan nada tenang dan hikmat, seperti pria yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seorang yang kuat bertanya pada seorang pemuda. Dia tidak tampak seperti pria zaman ini. Ying Jin Huan tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi bertanya kepada pihak lain, "Siapa kamu?" "Hehe." Pria misterius itu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Gerakan yang baru saja kamu gunakan diciptakan olehku, dan kamu bertanya siapa kamu?" "Aku." "Gadis kecilmu benar-benar menarik." "Apa?" Ying Jin Huan terkejut. "Apakah gambar pedang pembunuh langit diciptakan oleh pihak lain?" Dia tidak dapat mempercayainya. Kau adalah..." "Benar sekali." Pria misterius itu mengangkat matanya sedikit, dengan aura agung di matanya, "Aku adalah Kaisar Pedang Ilahi. Aku adalah Kaisar Pedang keturunan dewa." Saat kata-kata ini keluar, Ying Jin Huan terkejut. Ular Yama bermata 8 juga tersambar petir. Kaisar Pedang Ilahi, pernah menjadi pendekar pedang terkuat di tanah suci langit abadi. Meskipun nama ini sudah tua, tetapi tidak peduli kapan ia disebut, suaranya akan memekakkan telinga bagaikan guntur. Ying Jin Huan menatap sosok ilusi di depannya dengan tak percaya. "Kaisar Pedang Ilahi. Gadis kecil, kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa yang mengajarimu jurus pedang itu?" Tanya Kaisar Pedang Ilahi dengan rasa ingin tahu. Ying Jin Huan menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Semua latihan dalam 6 bulan terakhir ini sia-sia. Sejak dia meninggalkan tanah suci langit abadi, kondisi pikirannya selalu baik dan dia selalu tenang. Hanya ketika dia memikirkan seseorang, suasana hatinya akan terganggu. Tetapi apa yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan. Terutama pedang tadi, yang langsung membersihkan medan perang. Semua monster, besar dan kecil, di dalam dan luar pulau semuanya terbunuh. Sampai sekarang, Ying Jin Huan belum pulih dari keterkejutannya. Dan orang di depannya sebenarnya adalah Kaisar Pedang Ilahi yang legendaris, yang sungguh tidak dapat dipercaya. "Seorang teman saya memberikannya kepada saya," jawab Ying Jin Huan. "Diagram pedang pembunuh langit?" tanya Kaisar Pedang Ilahi. "Ya." Ying Jin Huan mengangguk. Sepertinya dia adalah teman baik.
Meskipun, diagram pedang pembunuh surga, milikku hanya memiliki 3 gerakan pedang, selama kamu menguasainya, itu sudah cukup untuk berdiri di puncak tanah suci langit abadi. Dia bisa memberikan, bagimu, ini adalah barang yang sangat berharga, jadi kurasa kita punya hubungan yang spesial. Mendengar ini, Ying Jinhuan mengerucutkan bibirnya, merasa sedikit senang di dalam hatinya. Ular Yama bermata 8 di tripod kuno di belakang gemetar ketakutan. 3 gerakan pedang sudah cukup untuk berdiri di puncak tanah suci langit abadi. Kata-kata ini keluar dari mulut Kaisar Pedang Ilahi, dengan ringan dan tanpa rasa khawatir. Senior, terima kasih atas bantuanmu tadi. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Lebih besar dari setelah Ying Jinhuan menenangkan kegelisahan batinnya, dia menjadi sedikit lebih sadar. Kaisar Pedang Ilahi menggelengkan kepalanya sedikit. Seperti yang kau lihat, aku sedikit berbeda dari orang normal. Apa yang terjadi padaku sudah terlalu lama bagimu, jadi aku tidak akan membicarakannya. Ying Jinhuan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Lebih banyak, kata. Seketika, Kaisar Pedang Ilahi menoleh ke samping dan menatap pedang agung yang berdiri di tanah. Pedang ini disebut Shen Ye, dan ini adalah pedangku. Ying Jinhuan juga melihat ke arah pihak lain. Kaisar Pedang Ilahi kemudian bertanya, mengapa kamu begitu menginginkannya sekarang? Jelas bahwa Kaisar Pedang Ilahi melihat semua yang terjadi tadi. Ying Jinhuan begitu bertekad untuk mendapatkan pedang Shen Ye sehingga dia tidak menyerah bahkan setelah ular Yama bermata 8 melarikan diri. Pada akhirnya dia malah berakhir dalam situasi putus asa. Jika bukan karena momen kritis terakhir ketika Kaisar Pedang Ilahi membuka segel di pedang, Ying Jinhuan pasti sudah kehilangan nyawanya. Karena aku ingin mengejar orang itu. Ying Jinhuan tidak memikirkannya kali ini. Tidak ada keraguan pula. Sebaliknya, dia menjawab pertanyaan Kaisar Pedang Ilahi dengan sangat tegas. Dia berkata dengan serius, aku tidak ingin berdiri di belakangnya. Aku tidak ingin melihatnya menghadapi dunia yang kejam ini sendirian. Aku memperhatikan punggungnya saat dia berjalan semakin jauh, semakin cepat, dan aku hanya bisa melihat. Aku menatap punggungnya, dan aku takut suatu hari, aku bahkan tidak akan bisa melihat bayangannya, jadi aku menginginkan pedang itu. Whoosh! Angin dingin yang bertiup dari laut menyapu bersih kabut darah di pulau itu, dan awan gelap di langit perlahan sebuah celah terbuka, dan sinar matahari yang cerah terpancar turun dari antara awan, menyinari wajah cantik Ying Jinhuan. Itulah pertama kalinya dia mengungkapkan isi hatinya. Ketika mereka berada di tanah suci Kuba abadi, Xiao Nunu mengundangnya untuk pergi ke jalan abadi bersama. Bukannya Ying Jinhuan tidak ingin pergi, tetapi dia tidak bisa menghadapinya dengan tenang di dalam hatinya. Ketika dia melihat pedang dewa, Ying Jinhuan secara naluriah ingin meraihnya. Bagi orang luar, dia terlihat seperti hanya ingin meraih kesempatan, tapi dia tidak tahu bahwa yang dia pegang adalah tali yang bisa membawanya lebih dekat ke Xiao Nunu yang berdiri di puncak gunung. Sang ilahi Kaisar Pedang tetap diam. Ular Yama bermata 8 di belakang juga tidak mengeluarkan suara apapun. Tentu saja, ia tertekan oleh aura Kaisar Pedang Ilahi dan tidak berani berbicara. Setelah beberapa saat, Kaisar Pedang Ilahi berbicara, menatap mata Ying Jinhuan yang cerah. Gadis kecil, apakah kau bersedia menjadikan aku sebagai tuanmu? Wow! Gelombang udara tak kasat mata menyebar di tanah, dan debu di tanah bergulung-gulung seperti ombak. Ying Jinhuan tercengang, matanya yang indah terbelalak, dan dia curiga bahwa dia salah dengar. Kaisar Pedang Ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, jika kau ingin menjadi muridku, kau akan menjadi satu-satunya penerus pedang ilahi ini. Satu-satunya penerus pedang ilahi. Pupil mata Ying Jinhuan membesar, dan dia bertanya dengan hati-hati, bolehkah? Ular Yama bermata 8 di belakangnya tidak tahan lagi, jadi dia melangkah maju dan mengingatkannya, apakah kamu sedang bodoh? Apa yang kamu katakan? Cepatlah, bangun dan beri penghormatan kepada gurumu. Ah! Yanshe bermata 8 benar-benar khawatir pada pihak lain. Meskipun Kaisar Pedang Ilahi telah menjelaskannya dengan sangat jelas, dia masih tidak berani mempercayainya. Ying Jinhuan bereaksi cepat. Dia segera berlutut dan memberi hormat kepada Kaisar Pedang Ilahi. Murid, silakan nikmati kunjunganmu ke guru. Silakan berdiri. Kaisar Pedang Ilahi membungkuk sedikit, dan lengan ilusinya terulur ke depan untuk membantunya berdiri. Kamu dan aku belum pernah bertemu sebelumnya, dan kamu telah berlatih.
Diagram pedang pembunuh surga, hari ini kita bertemu lagi di sini. Ini pasti takdir guru murid yang diciptakan oleh surga. Setelah membantu Ying Jinhuan berdiri, Kaisar Pedang Ilahi mengayunkan pedangnya, dan pedang ilahi di tanah segera terbang. Lebih besar dari Kaisar Pedang Ilahi menangkap pedang ilahi dengan punggung tangannya dan menyerahkannya kepada Ying Jinhuan. Pedang Sen Ye adalah milikmu. Mulai sekarang, aku akan mengajarimu ilmu pedang secara pribadi. Melihat pedang Sen Ye yang berkilauan di depannya, mata Ying Jinhuan memerah. Dia mengangkat tangannya dan dengan hati-hati mengambil pedang Sen Ye. Pedang Sen Ye. Pedang. Terima kasih, Guru. Saya khawatir Jinhuan akan mengecewakan Anda. Jika saya tidak bisa mengajari Anda dengan baik, itu salah saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Terlebih lagi, saya adalah muridnya. Dipilih oleh Kaisar Pedang Ilahi. Bagaimana mungkin dia tidak kompeten? Mendengar ini, Ying Jinhuan tidak bisa menahan tangis kegirangan. Dia berkata dengan gembira, aku juga bisa pergi ke jalan abadi. Jalan abadi. Kaisar Pedang Ilahi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, tidak akan memakan waktu terlalu lama bagimu untuk pergi ke jalan abadi. Jalani jalan abadi. Situasinya selalu berubah, dan air tidak memiliki bentuk yang tetap. Sepanjang zaman, yang kuat adalah abadi. Bayangan sebuah pohon, nama sebuah orang, di dunia ini akan selalu ada orang berkuasa yang berdiri di puncak dan dikagumi oleh orang-orang di dunia. Di belahan dunia lain, banyak sekali orang yang tengah menempuh jalan menuju keabadian. Jalan menuju keabadian. Dalam beberapa hari terakhir, ada banyak keributan di jalan menuju keabadian. Peringkat abadi telah diperbarui, dan nama dua orang menjadi topik diskusi di antara orang-orang di jalan abadi. Aku pernah mendengar tentang Zuo Shenlin, tapi siapa Xiao Wuhen? Aku tidak tahu. Aku juga bertanya-tanya. Jangan ribut. Xiao Wuhen mungkin hanya orang tak dikenal yang telah maju ke alam dewa. Tulang abadi tingkat ke-7. Ketenaran besar. Kurasa begitu. Tepat ketika popularitas nama Xiao Wuhen sedikit memudar, berita besar lainnya keluar. Zuo Shenlin, yang baru saja masuk daftar abadi, terbunuh, dan orang yang membunuhnya tidak lain adalah Xiao Wuhen. Pembunuhnya adalah Xiao Wuhen. Berita itu menyebar dengan cepat. Hanya dalam beberapa hari, berita tentang terbunuhnya Zuo Shenlin menyebar ke seluruh dunia abadi. Beberapa orang terkejut, beberapa orang ragu, beberapa orang tidak mempercayainya sama sekali. Apa kau bercanda? Zuo Shenlin telah maju ke alam abadi dengan 8 tulang abadi. Tahukah kau apa artinya ini? Titik awalnya adalah tahap tengah alam abadi. Bagaimana mungkin orang kuat setingkat ini bisa dibunuh dengan mudah? Hei, kamu benar-benar tidak percaya, Istana Zulei telah diratakan dengan tanah. Jika kamu pergi melihatnya sekarang, yang dapat kamu lihat hanyalah tumpukan reruntuhan. Ya Dewa, apakah itu benar? Kau akan tahu jika kau pergi dan melihatnya sendiri. Ya Dewa, siapa sebenarnya Xiao Wuhen? Aku tidak tahu. Ngomong-ngomong, ku dengar beberapa orang yang selamat dari Istana Zulei tidak pernah menyebutkannya. Bahkan ketika mereka mendengar nama Xiao Wuhen, mereka semua gemetar. Ketakutan. Sepertinya mereka takut setengah mati. Xiao Wuhen, 3 kata ini menarik perhatian karena dia ada di daftar abadi, dan menimbulkan sensasi karena dia membunuh Zuo Shenlin. Siapa Xiao Wuhen? Orang luar tidak tahu. Saat ini, di daerah pusat Xianlu, puncak yang teramat megah menjulang ke angkasa. Dari kejauhan, bentuk puncak raksasa itu tampak seperti pedang yang perkasa. Dari sudut manapun Anda melihatnya, puncak raksasa itu memancarkan nuansa penindasan yang misterius. Kadang-kadang Anda bahkan dapat mendengar alunan pedang kuno. Suara pedang itu nyaring dan halus. Rasanya seperti telah melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya, berbisik di antara langit dan bumi. Dalam 10 hari, puncak Jianzhu akan dibuka. Pembicaranya adalah seorang pria berjubah brokat berlengan lebar. Pria itu berambut panjang terurai dan tampak agak bebas dan tidak terkendali. Ya, sebelum pertarungan memperebutkan peringkat abadi dimulai, puncak leluhur pedang ini adalah satu-satunya pikiranku. Orang yang menjawab adalah pria lain berjubah hitam. Pria ini memiliki mata tajam dan kumis di atas bibirnya. Dibandingkan dengan orang-orang yang bebas dan tak terkendali di sekitarnya,
orang di belakangnya memberikan semacam kesombongan yang tak terkendali. Jika ada orang di sini, mereka akan mengenalinya. Ini karena kedua orang ini sama-sama jenius dan penguasa terkenal dalam daftar abadi. Yang pertama bernama Shen Xiyu, dan yang terakhir bernama Lin Shengyang. Dan kedua orang ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka berdua adalah pembudidaya pedang. Shen Xiyu, aku yakin kamu juga bertekad untuk mendapatkan barang-barang di puncak Jiansu. Lin Shengyang, yang memiliki kumis di bibir atasnya, menatap pihak lain dengan penuh minat. Setelah jeda, Lin Shengyang melanjutkan, aku juga. Bagaimana kalau kita bertanding sekarang untuk melihat siapa yang lebih baik? Shen Xiyu mengabaikan provokasi Lin Shengyang. Lin Shengyang mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah kamu menjadi bisu setelah tidak melihatmu selama beberapa hari? Shen Xiyu tampak acuh tak acuh. Dia menjawab dengan tenang, baru-baru ini, jalan abadi telah bergolak. Aku merasa bahwa kali ini di puncak leluhur pedang, akan ada banyak orang yang cakap. Hei, kamu berbicara tentang pembunuhan Zuo Shenlin, kan? Aku mendengarnya, itu bukan masalah besar, Zuo Shenlin hanyalah orang yang tidak kompeten. Adapun orang yang membunuhnya, orang-orang, apalagi orang-orang yang cakap. Jelas bahwa Lin Shengyang sama sekali tidak menganggap serius masalah ini. Namun, Shen Xiyu menjawab, orang yang kumaksud bukanlah dia. Oh, lalu siapa dia? Seseorang yang memiliki 10 tulang abadi. Shen Xiyu mengucapkan kata demi kata. Mendengar ini, ekspresi Lin Shengyang sedikit berubah. 10 tulang abadi. Bagaimana mungkin? Batas tertinggi dari alam kuasi abadi adalah 9 tulang abadi. Melihat Shen Xiyu, dia berhenti berbicara lagi. Lin Shengyang menyipitkan matanya sedikit, apakah benar-benar ada seseorang di dunia ini yang dapat mengembangkan 10 tulang abadi? Shen Xiyu mengangguk, ya, tetapi saya khawatir orang seperti itu mungkin tidak akan ditemukan bahkan setelah 10.000 tahun. Di mana dia? Jika benar-benar ada orang seperti itu di jalan abadi, maka... Mata Lin Shengyang bersinar dengan cahaya dingin. Shen Xiyu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku belum tahu. Bagaimana kau tahu? Beberapa waktu lalu, ada kekacauan besar di Gua Iblis Pemusnahan. Dikatakan bahwa banyak orang meninggal, bahkan banyak keturunan dari para dewa. Dan kemudian sangat sedikit orang yang berhasil lolos dari kemah Teihan dan menyampaikan berita ini. Menghancurkan Gua Iblis. Lin Shengyang menyipitkan matanya sedikit. Benar sekali. Konon katanya Gua Iblis ini sudah ada sejak lama, tapi tidak pernah diketahui orang. Hanya karena kekacauan sebelumnya, berita itu bocor. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Shen Xiyu, Lin Shengyang tampak sedikit serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu memang jalan abadi. Ada begitu banyak alam rahasia. Kita sudah lama berada di sini, dan masih banyak rahasia yang belum kita sentuh. Kemudian, Lin Shengyang berkata kepada Shen Xiyu, jangan. Ini semua hanya desas-desus. Berita ini belum dikonfirmasi, siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak. Selain itu, Kaisar Abadi dengan 10 tulang abadi hanyalah makhluk abadi semu. Aku ingin bunuh dia dengan 1 pedang. Shen Xiyu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Lalu pandangannya kembali ke puncak berbentuk pedang di depannya. 10 hari. Kali ini, aku pasti akan mendapatkan pedang itu. Cahaya yang menyala-nyala muncul di mata Shen Xiyu. Lin Shengyang juga sedikit mengangkat sudut mulutnya, dengan semangat juang membara di matanya. Di seberang jalan abadi, satu pikiran gunung. Ratusan ribu gunung, satu demi satu, tampak seperti tembok di langit. Monster-monster yang bersembunyi jauh di dalam pegunungan akan meraung dan bergetar dari waktu ke waktu. Orang-orang dari Fanxian Shengyuan, Tai Xinggong dan lainnya sudah terbiasa dengan ini. Di sebuah lembah yang tenang, di depan Xiao Nunu ada air terjun seperti naga perak, yang mengalir turun. Di belakang Xiao Nunu ada formasi yang berhenti bekerja. Masih ada sedikit kekuatan petir yang tersisa di udara. Ini berjalan sangat lancar. Hanya dalam 2 atau 3 hari, kamu telah mencapai bentuk ketiga dari tangan kesengsaraan guntur besar. Sungguh hebat untuk maju ke alam abadi dengan 10 tulang abadi. Kirin salju datang dengan sombong. Penuh rasa iri. Aku harap aku bisa berkultivasi secepat dirimu. Selama kurun waktu ini,
Bai Sue Qilin menyaksikan pertumbuhan Xiao Nunu. Kecepatannya begitu hebat, sampai-sampai sulit dipercaya. Setelah kembali dari Istana Zulei, Xiao Nunu secara alami mulai berlatih level terakhir, tangan kesengsaraan guntur besar. Prosesnya berjalan sangat lancar. Terima kasih atas bantuanmu. Xiao Nunu berbalik dan menatap pihak lain. Bai Sue Qilin terkekeh dan berkata, baiklah, baiklah. Jika aku membutuhkan bantuanmu di masa depan, kau tidak akan menolak, kan? Xiao Nunu menjawab, tentu saja tidak. Aku serius, jangan berpaling dariku. Kau akan membelakangi Qilin jika saatnya tiba. Kata Putri Salju Qilin dengan serius. Xiao Nunu memiringkan matanya sedikit dan kemudian bertanya, ada apa? Kamu bisa memberitahuku. Sekarang. Tidak sekarang, kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Oh. Xiao Nunu merasa sedikit terkejut. Dengan kultivasiku yang berada di puncak alam abadi, apakah mustahil bagiku untuk melakukannya? Ya, Bai Sue Qilin mengangguk. Mari kita bicarakan tentang itu saat kau mencapai puncak alam abadi. Pokoknya, jangan khawatir. Jangan sampai gagal bayar utangmu. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, tidak ada kata-kata lagi. Tepat pada saat ini, awan gelap berkumpul di langit, dan bayangan samar muncul lalu menghilang di langit. Orang yang datang adalah Roh Kuil. Senior Yuanling, apakah Anda sudah bernegosiasi dengan Dekan Yi Xiangqing? Kapan saya bisa kembali ke Tanah Suci Kubah Abadi? Pada hari dia kembali dari Istana Zulei, Xiao Nunu meminta Yuanling untuk memberitahu Akademi Sein Abadi. Tunjukkan bahwa Anda ingin kembali. Dia juga meminta Yi Xiangqing untuk membantu mencari tahu rute khusus menuju Snake Feather Demon Abyss. Aku telah berjanji pada Nan Lian bahwa aku akan pergi mencarinya begitu aku berhasil menembus alam abadi. Roh Akademi itu menjawab, aku sudah mengatakannya, tapi kamu mungkin tidak bisa pergi ke jurang iblis bulu ular untuk sementara waktu. Apa maksudmu? Xiao Nunu mengerutkan kening. Roh Kuil berkata, menurut berita yang dikirim kembali oleh Dekan Yi Xiangqing, pintu masuk ke jurang iblis bulu ular telah ditutup, dan untuk sementara tidak mungkin untuk masuk dari Tanah Suci Kubah Abadi. Hati Xiao Nunu menegang. Pintu masuk ditutup. Apa yang sedang terjadi? Xiao Nunu tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Namun, Xiao Nunu relatif tenang. Dia bertanya, apakah kamu tahu alasannya? Kami masih menyelidiki. Yuanling menjawab, berhenti sejenak, dan melanjutkan, Dekan Yi Xiangqing memintamu untuk tidak khawatir. Dia akan melakukannya. Secepatnya. Aku akan menyelidikinya untukmu. Begitu ada berita, aku akan segera memberitahumu. Kalau begitu aku akan kembali ke Tanah Suci Langit Abadi dulu. Baiklah, aku akan memberitahu Dekan. Nanti. Baiklah. Setelah negosiasi singkat, Roh Kuil menghilang di balik awan. Ekspresi Xiao Nunu sedikit serius, alisnya berkerut, dan dia tampak gelisah. Pada saat ini, Yin Fengqi melangkah ke sini dan berkata, hei, saudara junior. Hei, ayah baptis, kamu juga di sini. Bai Sue Qilin menyipitkan matanya, tampak sangat kuno. Yin Fengqi tersenyum gembira, lalu menoleh dan berkata kepada Xiao Nunu, adik laki-laki, wanita itu mencarimu lagi. Bersambung.